Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nia Riani sebagai narasumber dan ini partner saya Nizar Zulmi sebagai audiens. Baiklah, di sini saya akan sharing sedikit tentang laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi negara Indonesia itu memiliki 3 penghasilan. Yang pertama itu dari pajak, yang kedua dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga itu dari penerimaan hibah. Nah, jadi pendapatan ini akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pada seluruh anggaran negara. Menteri Keuangan sendiri juga menyampaikan bahwa laporan keuangan ini yang disebut LKPP memiliki 7 laporan keuangan, diantaranya yaitu ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Meskipun LKPP ini terdiri dari 7 laporan keuangan, tetapi dapat dibuat melalui proses konsolidasi, yaitu proses konsolidasi antara LKKL dan LKBUN. Nah, dari dalam proses laporan keuangan pusat ini, pemerintah Indonesia itu menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP. LKPP ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2004. Bagaimana dengan dasar hukumnya? Dari tahun 2004 sampai sekarang itu dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu tahun 2004, standar akuntansi pemerintah Indonesia itu menggunakan Undang-Undang Nomor 28 tentang APBN. Fase kedua itu dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Dalam waktu 4 tahun pemerintah sudah punya standar akuntansi pertama di Indonesia, namanya SAP dan PP nomor 24 tahun 2005. Sedangkan fase ketiganya menggunakan PP nomor 71 tahun 2010 sampai sekarang. Tapi di fase 3 ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu 4 tahun pertama dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 kita menggunakan basisnya itu basis kas. Nah, dari 2015 sampai sekarang itu menggunakan basisnya basis aktual. Mungkin bisa dijelasin apa sih basis akrual tersebut, ini lebih detailnya gitu. Jadi basis akrual itu jadi semua transaksi keuangan ini dicatat, baik ketika kita mendapatkan uang atau mengeluarkan uang. Nah, Menteri Keuangan bilang bahwa LKPP ini terdiri dari gabungan 2 laporan keuangan, yaitu yang pertama kementerian dan lembaga dan yang kedua BUN. Nah, kalau kamu pengen tahu, kamu bisa buka linknya di indonesia.go.id. Di sana dijelaskan lengkap apa saja kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Nah, kan tadi di awal dijelaskan adanya 2 gabungan. Ini punyanya kementerian dan lembaga, sedangkan ini punyanya BUN. Nah, jadi di sini ada satu hal yang spesial nih. Kamu tahu nggak Menteri Keuangan? Menteri Keuangan ini mempunyai 2 posisi penting di sini. Jadi pertama itu dia mempunyai posisi penting sebagai bendahara umum negara. Namanya bendahara itu pegang uang ya. Bendahara umum negara berarti Menteri Keuangan ini memegang penuh keuangan yang ada di Indonesia. Berarti beliau ini orang yang sangat dipercaya oleh Presiden dan Republik Indonesia. Namun dia juga masuk ke sini sebagai pengguna anggaran. Jadi kalau bendahara itu fungsinya memegang uang, sedangkan kalau kementerian dan lembaga itu fungsinya sebagai pengguna atau pemakai anggarannya. Kalau boleh tahu APBN itu seperti apa? APBN itu tiap tahun ada isinya pendapatan negara dan belanja negara. Kamu bisa buka websitenya di DJPB, Ditjen Pembendaharaan Negara. Nah, jadi dari 2 ini kita ulas ya. Kita mulai dari yang pertama ini bagiannya kementerian dan lembaga. Kamu bisa buka websitenya di indonesia.go.id. Di situ sudah dijelaskan kementerian di Indonesia itu ada apa aja. Nah, kebetulan saya sudah punya contohnya untuk
kementerian lembaga ini. Saya ambil contoh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini ada Satker atau Satuan Kerja dari Kementerian Kesehatan. Satkernya itu Dinas Kesehatan Kota Cirebon atau Dinkes, yang ada di Jalan Kesambi nomor 54 Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nah, untuk wilayah atau provinsinya yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang ada di Jalan Pasteur nomor 25 Pasir Poliki, Kecamatan Cicando, Kota Bandung. Nah, untuk eselon satunya yaitu Ditjen Kesehatan Masyarakat. Nah, sedangkan kementerian dan lembaganya itu ya tadi kita ambilnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari eselon 1 ini dilaporkan ke Menteri Keuangan. Nah, dari Kementeri Keuangan itu menghasilkan 5 laporan keuangan yang ada di LKKL, yaitu ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk bagian Bun itu bagaimana ya? Dan Bun itu seperti apa sih? Oke, jadi apa itu Bun ya? Iya. Bun itu adalah bendahara umum negara, merupakan bagian pekerjaan dari Menteri Keuangan. Anak buahnya Menteri Keuangan itu adalah Dirjen Pembendaharaan yang membantu tugasnya Bun. Nah, kantornya Dirjen Pembendaharaan ini ada di Jakarta, tapi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namanya Kanwil Ditjen Pembendaharaan. Di Jawa Barat ada, di seluruh Indonesia ada, dan di kabupaten atau kota juga ada. Nah, mereka itu ngurusin apa aja di Bun? Mereka itu ngurusin utang dan hibahnya negara, investasi pemerintah, misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya. Terus transfer ke daerah, contohnya kayak transfer ke dana desa, bansos, dan lain-lain. Nah, dari LKBUN ini menghasilkan 6 laporan keuangan, yaitu laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, dan KLK atau catatan atas laporan keuangan. Dari kedua laporan keuangan ini digabungkan jadi satu, namanya itu konsolidasi. Nah, dari DPR dan BPK ke Presiden ada 7 laporan keuangan. Jadi dari dua penggabungan ini namanya konsolidasi. Nah, digabungin jadi satu, yaitu jadinya ada 7 laporan keuangannya tadi. Ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Tadi udah sempat disinggung mengenai SAP atau standar akuntansi pemerintah. Apa sih standar akuntansi pemerintah? Mungkin lebih jelas atau detailnya gitu. Oke, jadi SAP atau standar akuntansi pemerintah itu adalah standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Nah, ada lagi namanya PSAP. Nah, jadi itu kayak perbedaannya SAP dan PSAP itu kayak SAP itu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan PSAP-nya itu adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Kayak contohnya tuh kayak misal di buku ya, di cover itu di depannya tertulis standar akuntansi pemerintah dari nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Nah, sedangkan PSAP-nya itu di dalam bukunya itu yang tertera yang ada SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggalnya efektif, gitu perbedaannya. Nah, jadi semua yang telah saya sharing mungkin bisa menjelaskan ulang tentang tadi yang saya sharing. Oke, baik, terima kasih. Jadi negara Indonesia itu memiliki tipe penghasilan yang pertama yaitu dari pajak, terus yang kedua itu dari PNBP yaitu penerimaan negara bukan pajak, kemudian ada ketiga dari penerimaan hibah. Nah, jadi pendapatan ini akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pada seluruh negara-negara.
Kemudian Menteri Keuangan sendiri juga menyampaikan bahwa dalam laporan ini yang disebut LKPP memiliki 7 laporan keuangan, yaitu diantaranya yang pertama neraca, yang kedua ada laporan realisasi anggaran atau RRA, kemudian ada laporan operasional atau LO, kemudian ada laporan perubahan ekuitas LPE, dan laporan arus kas LAK, kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, terus kemudian ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Meskipun LKPP ini terdiri dari 7 laporan keuangan, tetapi dapat dibuat melalui proses konsolidasi, yaitu proses konsolidasi antara LKKL dan LKKBUN. Mungkin ini LKKL dan ini adalah LKKBUN. LKPP ini sudah ada sejak lama di Indonesia, sejak tahun 2004. Bagaimana dengan dasar hukumnya dari tahun 2004 sampai sekarang? Itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu tahun 2004, standar akuntansi pemerintah Indonesia itu menggunakan Undang-Undang Nomor 28 tentang APBN. Kemudian yang fase kedua dari tahun 2005 sampai 2009, dalam waktu 4 tahun pemerintah sudah punya standar akuntansi pertama di Indonesia, namanya SAP dan PP nomor 24 tahun 2005. Kemudian ada fase ketiga, yaitu menggunakan PP nomor 71 tahun 2010 sampai sekarang. Tapi di fase ketiga ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, 4 tahun pertama dari tahun 2010 sampai 2014 kita menggunakan basisnya yaitu basis kas. Kemudian 2015 sampai sekarang itu menggunakan basis akrual. Nah, jadi di sini ada satu hal yang sangat spesial. Di Kementerian Keuangan itu memegang 2 peran yang sangat penting. Yang pertama LKKL dan LKBUN. Nah, di kementerian ini saya mengambil contoh di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Satker, yaitu Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon atau Dinkes, yang tempat di Jalan Kesambi nomor 54, Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kemudian ada wilayah atau provinsi, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Jalan Pasteur nomor 25, Pasir Paliki, Kecamatan Cijando, Kota Bandung. Kemudian ada eselon 1, Ditjen Kesehatan Masyarakat. Kemudian ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari eselon 1 melaporkan kepada LKKL, yaitu laporan operasional yang pertama. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada neraca. Kemudian ada laporan realisasi anggaran. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di LKBUN, yaitu Bendahara Umum Negara, merupakan bagian pekerjaan dari Menteri Keuangan. Anak buahnya Menteri Keuangan itu adalah Dirjen Pemendaharaan yang membantu tugasnya. Nah, kantornya Dirjen Pemendaharaan ini ada di Jakarta, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Namanya Kanwil. Dirjen Pemendaharaan di Jawa Barat ada, di seluruh Indonesia ada, dan di kabupaten kota juga ada. Nah, BUN itu ngurusin tentang utang dan hibah, investasi pemerintah, misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, dan sebagainya. Terus transfer ke daerah, contohnya dana desa, bansos, dan lain-lain. Nah, LKKBUN ini menghasilkan laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan arus kas, kemudian laporan realisasi anggaran, terus laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih dan neraca, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Dari LKKL dan LKBUN menjadi laporan yang satu, yaitu konsolidasi. Laporannya yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, kemudian catatan atas laporan keuangan.
Mungkin cukup sekian sharing dari kita tentang laporan keuangan pemerintah pusat. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.